Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudaning Tias dengan NIM 64221706. Saya di sini ingin mengerjakan tugas mata kuliah metode kuantitatif dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini kita akan mengerjakan uji validitas terlebih dahulu. Sini sudah ada datanya dengan 89 responden. Lalu kita ke variabel view. Di sini sudah ada tiga variabel dan persepsi harga, kemudahan akses, dan kepuasan pelanggan. Sini kita akan menguji validitas X1. Caranya analyze, correlate, beverlight, X1.1 sampai X1.6 termasuk totalnya. Kita masukkan ke kotak variabel, lalu oke. Di sini sudah ada hasilnya persepsi harga X1.1 hasilnya 0,000 kurang dari 0,05, berarti X1.1 valid. X1.2 hasilnya 0,000 kurang dari 0,05, berarti X1.2 valid. X1.3 hasilnya 0,000 kurang dari 0,05, berarti X1.3 valid. X1.4 hasilnya 0,000 kurang dari 0,05, berarti X1.4 valid. X1.5 hasilnya 0,000 kurang dari 0,05, berarti X1.5 valid. X1.6 hasilnya 0,000 kurang dari 0,05, berarti X1.6 hasilnya valid. Lalu kita ke uji validitas X2, caranya sama, analyze, correlate, beverlight. X1.1-nya dipindahkan, X1-nya dipindahkan, lalu X2-nya dimasukkan ke kotak variabel, lalu oke. Sini sudah ada hasilnya. Kemudian akses X2.1 hasilnya 0,000 kurang dari 0,05, berarti X2.1 valid. X2.2 hasilnya 0,000 kurang dari 0,05, berarti X2.2 valid. X2.3 hasilnya 0,000 kurang dari 0,05, berarti X2.3 valid. X2.4 hasilnya 0,000 kurang dari 0,05, berarti X2.4 valid. X2.5 hasilnya 0,000 kurang dari 0,05, berarti X2.5 hasilnya valid. Lalu kita ke uji validitas Y, caranya sama, analyze, correlate, beverlight. X2-nya kita pindahkan, lalu Y1, Y2, sampai Y4 dan kepuasan penggunanya kita pindahkan ke kotak variabel, lalu oke. Ini sudah ada hasilnya. Y1 hasilnya 0,000 kurang dari 0,05, berarti Y1 valid. Y2 hasilnya 0,000 kurang dari 0,05, berarti Y2 valid. Y3 hasilnya 0,000 kurang dari 0,05, berarti Y3 valid. Y4 hasilnya 0,000 kurang dari 0,05, berarti Y4 valid. Lalu kita ke uji reliabilitas. Caranya itu analyze, scale, lalu reliability analysis. X1.1 sampai X1.6 kita pindahkan ke kotak item, lalu oke. Sini ada hasilnya. Chromebase Alpha untuk persepsi harga itu 0,770, lebih besar dari 0,60, berarti dapat disimpulkan variabel persepsi harga itu reliable. Lalu kita ke uji reliabilitas X2 atau kemudahan akses. Caranya masih sama, analyze, scale, reliability analysis.
X2.1 sampai X2.5 kita pindahkan ke kotak item, selalu oke. Sini bisa dilihat Chromex Alpha untuk kemudahan akses itu 0,745, lebih besar dari 0,60, berarti dapat disimpulkan variabel variabel kemudahan akses itu reliable. Lalu kita ke uji reliabilitas Y atau kepuasan pelanggan. Caranya analyze, scale reliability analysis. Lalu X2-nya kita pindahkan ke kotak awal. Y1 sampai Y4 kita pindahkan ke item, lalu oke. Bisa dilihat Chromex alpha-nya untuk kepuasan pelanggan itu 0,724, lebih besar dari 0,60, yang dapat disimpulkan berarti kepuasan pelanggan itu reliable. Sekian penjelasan saya tentang uji validitas dan uji reliabilitas pada mata kuliah metode kuantitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.